Hai Sobat Properti, kembali lagi bersama saya Habib di channel YouTube Wiraland Property. Nah, seperti yang teman-teman lihat, hari ini saya sudah berada di kota Brastagi. Dan hari ini saya mau ngajakin teman-teman untuk jalan-jalan ke satu tempat, jalan-jalan new normal lah ceritanya, di satu tempat yaitu New Zealandnya Brastagi. Waduh, kira-kira di manakah itu? Karena pemandangannya bagus banget seperti New Zealand kalau banyak orang bilang. Jadi ini pas banget nih ya di masa new normal ini untuk yang pengen cari hiburan atau lokasi untuk jalan-jalan. Ini lokasinya pas banget, tidak begitu jauh dari kota Medan. Pastinya ikutin terus nih di channel YouTube Wiraland Property bersama saya Habib ya. Sobat Properti, finally setelah 2 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di lokasi yang saya bilang tadi, tempat jalan-jalan di era new normal ini. Ini adalah Madu Evi, dan pastinya di era new normal ini adalah menjadi salah satu hotspot yang paling keren nih. Kenapa keren? Karena di Madu Evi ini selain tempatnya bagus, ini juga menjadi lokasi wisata edukasi nih. Buat family ataupun keluarga cocok banget nih untuk jalan-jalan lokal yang tidak begitu jauh dari kota Medan. Untuk letaknya sendiri, lokasi Madu Evi ini berada di Jalan Raya Kabanjahe Siosar kilometer 13. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan ke sini boleh langsung aja kemarin nih ya ceritanya. Oke, selain kita nanti akan melihat pemandangan atau tempat-tempat yang bagus di Madu Evi ini, nanti saya juga bakal ngobrol-ngobrol dengan ownernya, yaitu Felix Zulhendry. Jadi Felix Zulhendry sendiri adalah seorang ilmuwan notabene lulusan dari New Zealand, tapi pada akhirnya kembali ke Medan untuk membangun dan membesarkan Madu Evi ini. Wah, filosofinya udah keren banget nih. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama beliau. Jadi ikutin kita terus jalan-jalan new normal di Madu Evi. Hai Sobat Properti, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Sobat Properti, seperti yang saya bilang tadi, kita akan ngobrol-ngobrol dengan owner dari Madu Evi. Dan sekarang kita sudah bertemu dengan Bro Felix Zulhendry nih. Wah, apa kabarnya bro? Baik. Excellent. Ya? Excellent ya. Wah, tiap hari tinggal di sini ngelihatnya pemandangan seperti ini, udara seger tuh pasti ya bawaannya bahagia lah setiap harinya ya bro ya. The best ya. The best feeling. Waduh, kayak kita butuh pindah ke sini juga nih. Yep. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang Madu Evi. Yep. Yang pastinya kita pengen tanya-tanya nih seputar Madu Evi dan hal-hal lainnya. Nah, boleh di awal kita tanya dulu sama Bro Felix. Ini boleh diceritain dulu nih tentang awal cerita dari Madu Evi sendiri. Karena Bro Felix kan memang notabene itu adalah seorang saintis yang memang sudah di New Zealand lumayan lama terus pindah ke Medan. Apakah Madu Evi ini memang terinspirasi dari sana dan lain sebagainya? Boleh diceritain. Jadi cerita sebenarnya gue balik dari New Zealand 2014 setelah 11 tahun sih di New Zealand. Wah, 11 tahun ya? 11 tahun. Terus kerja profesional juga sama kerja di bidang sains sekitar 5 tahun. Terus 2 tahun di bidang intellectual property rights. Oke. Di bidang hak paten khusus di teknologi kimia dan bioteknologi. Jadi cerita sebelum gue balik sebenarnya gue sama istri saat itu belum punya anak, belum ada tanggungan. Jadi kita udah punya pengalaman kerja sekitar profesional 7-8 tahun. I think it was the right time to take the risk untuk balik. Dan kebetulan kebun keluarga ini gak ada yang ngurus. Ya. Jadi balik kita coba ngambil resiko lah, kalau saya gagal ya udahlah balik lah. Oke. Berarti ini awal benar-benar yang belum
seperti ini lah ya. Itu awalnya masih hutan lah. Masih hutan dan sekarang sudah dikembangin sampai sejauh ini. Ya. Nah, untuk Madu Evi sendiri kan memang ada banyak ya. Selain wisata edukasi, ada peternakan lebah, ada kebun dan lain sebagainya. Bahkan yang terbaru itu ada glamping dan juga cabin. Nah, ini boleh dijelasin nih. Jadi cabin itu lebih ke akomodasi untuk 2-3 orang lah. Itu lebih ke taman kecil, tapi ke depan juga kita ada project baru di cabin ntar. Kalau glamping itu lebih ke 4-6 orang. Oke. Ya, dan ke depan itu kita gue sih bakalan fokus di produk, terutama produk propolis. Propolis. Ya, propolis extract. Dan kita udah bakalan collaborate sama satu dental surgeon di UK sama satu research group di India. Yep. Jadi ini akan menjadi banyak sekali lah ya hal-hal yang dari Madu Evi ini nantinya akan menjadi selain produk wisata, ada produk-produk lain yang juga nanti pastinya akan dikembangin lebih bagus lagi pastinya. Bro Felix, ini kan kita sekarang memang masih dalam masa pandemi ya, tapi sudah menuju new normal. Untuk Bro Felix sendiri nih, apa sih yang perlu diperhatikan dan harus dilakukan agar di masa pandemi ini, di masa new normal ini kita tetap sehat dan happy pastinya? Ya, gue bilang sih yang penting lebih banyak di outdoor sih, jangan di indoor ya. Sama pakai masker, social distancing, ya yang standar lah. Tapi mungkin outdoornya lebih bisa dikatakan seperti ini kan? Iya sih, lebih ke alam sih, lebih seperti ke alam. Ya. Itu udah harus sih. Karena kan kalau misalnya kita bilang kayak di perkotaan, kalau misalnya itu kan outdoor itu kan memang ya orang ketemu orang masalahnya. Jadi kalau memang mau mencari suasana yang lebih baru, yang fresh, kembali ke alam aja. Itu yang paling penting. Dan selain menjaga protokol kesehatan, ya makan sehat, ya positive thinking, dan lain-lain lah. Yes, itu membantu semua sih. Benar. Research has shown. Yes. Ya, maksudnya itu data yang nggak bisa dipungkiri sih. Benar. Jadi kalau misalnya mau happy, cari kembali ke alam, ya ke Madu Evi aja pasti. Exactly, gitu. Betul sekali. Karena kita lumayan enak sih di sini. Lumayan enak ya. Saya jadi lumayan nyaman nih untuk syuting di sini, ngobrol-ngobrol sama Bro Felix juga dengan pemandangan, dengan hawa yang sejuk. Aduh, nikmat banget postingnya. Ngobrolnya lebih luar biasa jadi. Lebih gimana gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kalau misalnya ini kan sekarang kita juga sedang menanti yang namanya vaksin. Yang memang untuk isunya sendiri dikabarkan tahun depan nih sudah mulai bisa kita dapatkan. Nah, untuk menuju ke sana menurut Bro Felix, apa nih yang perlu dipersiapkan atau apa yang perlu kita lakukan untuk menyambut hal tersebut? Gue yang penting sesuaiin aja apa yang pemerintah ngomong ya. Maksudnya kita jaga kesehatan. Kalau Kementerian Kesehatan bilangnya apa ya kita ikutin aja sih. Ya, I believe kalau seandainya sesuatu yang di roll itu gak mungkin tanpa data yang gak jelas kan. Ya. Jadi ya kita ikutin saja begitu ya. Begitu juga di sini kayak tadi kita juga mau masuk semuanya juga dengan protokol kesehatan. Ada pengecekan suhu, ada penyemprotan hand sanitizer dan lain sebagainya, harus pakai masker. Nah, itu juga menjadi salah satu cara lah ya agar kita bisa benar-benar menjalankan new normal gitu ya. Jadi kita tetap bisa menikmati yang namanya jalan-jalan. Namanya kita juga butuh refresh ya. Tapi tetap tidak melupakan yang namanya protokol kesehatan. Sama gue bilang sih harus makan sehat sih. Makan sehat ya. Ya apalagi kita maksudnya kalau gue sekitar umur 35, tapi perut gue nggak ada kan. Maksudnya it matters sih. Maksudnya mungkin kita kadang anggap remeh, bentuk badan segala macem. Tapi itu pengaruh sekali sih. Kita kelihatan sekali data COVID kan, maksudnya yang paling kena itu kan diabetes, heart disease, maksudnya hypertension, semua yang begitu-begitu kan. Jadi memang makan sehat sih. Makan sehat itu sangat-sangat penting juga. Bukan penting lagi sih. Itu harus. Iya, itu udah harus sih. Tuh. Jadi ya boleh lah ya. Ini kita dapat insight dari Bro Felix ya. Kalau misalnya bisa ya harus dilaksanakan makanan sehat. Ya harus sehat dari segala hal sebenarnya. Betul ya. Oke. Nah, kalau melihat suasana di Madu Evi ini ya, Bro Felix, ini suasananya mantep banget nih. Hijau, sejuk dan lain sebagainya. Nah, ngomongin soal penghijauan, menurut Bro Felix, penghijauan di dalam rumah itu penting gak sih? Oh man, itu penting sekali sih. Banget itu, ya? Iya, penting. Maksudnya bikin kita relax, bikin kita plong, bikin everything. Karena ngebantu juga ya. Kalau misalnya kan sometimes kita setiap hari itu kan di rumah, apalagi memang sekarang memang banyak waktu dihabiskan di rumah. Jadi ketika melihat yang hijau-hijau, at least ada taman-taman kecil di rumah, itu bisa ngebantu untuk ya kita lebih fresh lah. Gitu. Dan seperti di sini juga. Nah, ini saya jadi pengen explore lagi nih untuk Madu Evi ini sendiri, Bro Felix. Kalau gitu kita keliling-keliling boleh ya? Sounds good. Okay, let's go. Lanjut ya. Yuk.
areanya ini area apa nih sebenarnya? Oke, jadi di situ area glamping. Nah, di situ di daerah kafe sama tempat duduk ngumpul-ngumpul. Di sini sih bakalan ada peternakan, kita bakal pelihara kelinci sih. Oh, ini untuk kelinci. Ya, untuk anak-anak ntar. Jadi nanti bakal ada kelinci, nanti Ya, main-mainnya di kelinci. sini Ya, lah berarti ya, di di sini, area yap. sini. Terus di sana itu kita taruh lebah trigona kita. Soalnya di sana itu ada tanaman namanya tanaman manuka. Itu kan ngambil dari kucing langsung. Oke. Ya, dari manuka. Jadi nanti di situ juga ada peternakan lebah juga. Oh ya, di situ ada ya, emang di situ nanti kita sekalian education walk. Jadi Oke. di situ orang jalan ada informasi tentang lebah trigona sama manfaat propolis. Oke. Itu apa-apa aja. Wah, jadi memang sudah semakin dilengkapi ya, Pak, Iya, ya. iya. Jadi orang-orang yang datang ke sini itu memang mendapatkan semuanya selain menghibur diri, edukasinya dapat, kemudian manfaat-manfaat lainnya kayak seperti produk-produknya juga bisa Ya, langsung betul. beli di sini dan lain Ya. sebagainya. Wah, luar biasa. Betul sekali. Jadi nanti ini kita udah lihat-lihat lokasi, semoga nanti yang lihat di video juga semakin tertarik nih pastinya sama Madu Evi. Oke, kalau tadi kan kita sudah sempat mention tentang rumah nih sedikit ya, Yap. Bro Felix ya. Kan tadi rumah itu butuh penghijauan dan lain sebagainya. Tapi untuk Bro Felix sendiri sebenarnya punya rumah impian itu yang seperti apa sih? Gue bilang sih yang penting rumah impian kalau bagi gue ya, nggak terlalu gede, low maintenance, tapi banyak hijaunya. Jadi tetap ya penghijauan itu penting banget. Udah, Ya. itu udah critical sekali sih. Dan sekarang sudah terwujud kah atau gimana dengan Madu Evi yang lingkungannya seperti Harusnya ini? udah sih. Harusnya udah ya, wah luar biasa. Jadi ya kita nih yang memang punya rumah impian pelan-pelan diwujudin lah. Yes. Gitu ya. Nah ini kita sekarang lagi, karena kan namanya rumah itu kan bukan hanya tempat kita tinggal, tempat kita berteduh dan lain sebagainya. Ada banyak lah, bahkan sisi emosional juga ada di dalam rumah tersebut. Tapi terkadang dalam sisi emosional itu kita sendiri masih bingung nih, apakah menentukan rumah itu suatu hal yang menjadi keharusan dan lain sebagainya. Ini yang mau saya tanyakan ke Bro Felix adalah, apakah cinta itu butuh rumah? Oh, perlu sekali sih. Perlu banget ya? Iya, karena bagi gue rumah itu kayak kalau kita punya rumah itu punya satu security sama pondasi sih. Di keluarga itu ya rumah, home is the foundation of everything. Oke, Ya, jadi kalau ketika bagi gue sih lebih sekali. cinta kita terhadap keluarga itu butuh foundation, itulah rumah. Yes. Jadi dengan demikian kita bisa memaintain cinta tersebut agar tetap berkembang setiap harinya. Yap. Waduh, luar biasa. Bro Felix tadi kan udah jelasin nih, ini area untuk peternakan lebah. Yap. Nah ini yang saya penasaran nih, ini lebah yang ini salah satunya ya. Ya, ini salah satunya. Nah ini lebah apa nih sebenarnya? Jadi kita sebenarnya ada tiga jenis sih sebenarnya. Satu jenis itu yang pertama kita pakai untuk produksi madu namanya Apis mellifera. Oke. Itu lebah madu Eropa. Cuma permasalahan itu kan di sini cuaca kadang nggak sesuai sama Apis mellifera itu. Jadi sekarang kita lagi recovering koloninya lah. Terus yang sekarang kita coba kembangin itu ini lebah kelanceng trigona. Ini kita pakai khusus untuk propolis. Tapi ini berarti lebahnya ini asli Indonesia atau Iya, bagaimana? ini asli. Makanya gue sukanya ini lebah endemik Indonesia. Jadi kita dari sisi perawatan, dari sisi segala macam itu jauh lebih mantap sih. Wah. Ya, dan gue suka yang ini namanya jenisnya Thoracea. Dia itu produksi propolisnya banyak sekali. Dan sekarang kita lagi fokus di produksi propolis dan Thoracea ini perfect. Wah, untuk propolis. luar biasa. Berarti ini dia ada di dalam sini ya. Ini Ya. boleh kita lihat Bisa, kan? ya. Di dalam koloni trigona yang namanya Thoracea. Nama spesiesnya itu Genio Trigona Thoracea. Nah ini lebahnya, dia termasuk lebah namanya stingless bees. Dia itu nggak nyengat tapi dia gigit. Berarti nggak ada Nggak ada sengatannya ya, oke? Dan dia ini lumayan gentle sih. Agak agresif. Nah jadi propolis itu apa? Ini propolis itu. Nah, jadi propolis ini dikumpulin sama lebah ini untuk tutupin celah-celah udara. Jadi dia tutupin semua celah-celah udara untuk cegah virus sama bakteri masuk. Wow. Jadi ini naturally ada antivirus, antibakteri sama antiinflamasi. Dan ini propolis sudah dipakai ribuan tahun sih. Record tertua itu sekitar 3000 tahun sebelum Masehi dipakai untuk di zaman Mesir kuno, Romawi, Yunani kuno, terutama di daerah Mediterania sih. Propolis itu. Dan ini sekarang juga sedang diproduksi di Ya. Madu Evi sendiri ya. Bro Felix, kita udah keliling-keliling nih area dari Madu Evi yang pastinya luar biasa banget. Nah pastinya teman-teman jadi penasaran nih, kita udah ngelihat bagusnya Madu Evi, pengen tahu lokasinya itu di mana sih sebenarnya tempat? Ya, nah, jadi alamat kita itu di Jalan Besar Kabanjahe Siosar kilometer 13.
Terus kalau mau info lengkap bisa follow di Instagramnya kita itu @madu_fv atau @kabin.maduFV. Siap, jadi bisa lihat langsung aja di Instagram ya. Yap. Untuk lokasi dan lain sebagainya juga lengkap. Dan buat teman-teman yang sedang mencari lokasi hiburan untuk new normal kali ini, pas banget ya, langsung aja ke Madu FV karena pas banget lah ya, kita juga butuh suasana yang fresh juga ya Bro Felix ya di masa pandemi ini, jadi biar lebih happy juga pastinya. Well, terima kasih banyak nih buat Bro Felix udah diajakin kita jalan-jalan di Madu FV, udah keliling-keliling, luar biasa banget, dan terima kasih atas obrolannya juga. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah nonton video kita kali ini. Pastinya jangan lupa di subscribe channel YouTube Wiralen Propertinya, jangan lupa untuk like video kita, kemudian di komen dan di share nih kepada teman-teman kamu. Kalau gitu, saya Habib. Saya Felix. Sampai bertemu di video selanjutnya.